Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Ya ayyuhan nas itu for all men, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba itu adalah untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana ayat tentang ta'aruf, li ta'arafu, dijadikan kita tuh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, illa li ta'arafu. Itu ayatnya juga ya ayyuhan nas bagi seluruh umat manusia. Halal haram itu adalah anjurannya untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Ada hikmahnya, ada manfaatnya yang besar bagi seluruh umat manusia. Ini rahmat bagi seluruh umat manusia. Kita nggak boleh makan darah, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh korupsi, maling, mencuri, ngutil. Untuk seluruh umat manusia, rahmat bagi alam semesta. Oh Allah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para nabi, ya ayyuhar rusul, makan, minum kalian apa-apa yang di muka bumi yang halal dan yang thayyib. Orang-orang beriman juga kena perintah, wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah juga ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan sekedar para nabi, para rasul, bukan sekedar kepada orang-orang yang beriman, tapi juga kepada semua manusia supaya makan yang halal, yang baik-baik. Jangan makan bangkai, jangan makan babi, anjing. Ya, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang baik-baik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh ajaran, menyampaikan kepada sahabatnya sampai kepada kita. Penjelasannya detail, tata cara berwudu detail, mandi demikian, tata cara sholat, niat Allahu Akbar, sampai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala sadri, di dada. Ketika ngangkat tangan hadwa mangkibaihi, ada hadwa udunaihi. Jadi detail. Ketika duduk sujudnya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin, 7 anggota badan sujud, keningnya wasyara dan bisa tentang hidungnya nempel. Jadi ajaran Islam itu masya Allah detail. Ada ajaran yang tahunan, ketika sholat hari raya, ada sholat hari raya Idul Fitri, sebentar lagi ada sholat hari raya Idul Adha, ada pesta tahunan, potong kambing, potong unta, potong sapi, masya Allah ya. Jadi ajaran Islam itu detail, yang diharamkan itu sedikit,
tidak banyak yang diharamkan, ya. Wa yuharrimu alaikum al-khaba'is, ya, mengharamkan atas kita semuanya yang jelek-jelek. Qadifillah yang berbahagia. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul At'imah, bab tentang makanan, sembelian. Ya. An Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa setiap binatang dzinabin punya siung tahu siung, gigi apa itu, taring, punya taring, siung itu, maka memakannya adalah haram. Walaupun disembelih pakai bismillah tetap haram. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan burung-burung mempunyai cakar elang yang menyambar. Itu kan bisa elang itu nyambar burung yang lain. Kadang dia nyambar ikan di laut, kadang nyambar ular, bahkan apa, kucing disambar, elang yang besar itu apa, anjing disambar, kelinci disambar itu. Yang demikian itu termasuk binatang buas yang itu diharamkan di dalam Islam, ya. Termasuk pula babi, anjing itu diharamkan. Bahkan air liurnya saja itu najis. Najisnya adalah najis mughaladzah. Ngomong apa kuwi lho gek piye to ki lho. Babi haram ya haram. Justru itu di kitab Taurat dahulu, di kitab Imamat pasal 11 juga dijelaskan itu haram, yang berkuku belah itu haram, termasuk babi haram. Ya, salah. Najisnya pun najis mughaladzah. Lah ngono kok arep direndangne, dipajang nang ngene warung ini. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-10 insyaallah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para nabi, ya ayyuhar rusul, kulu, makan, minum kalian apa-apa yang di muka bumi yang halal dan yang thayyib. Orang-orang beriman juga kena perintah, wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah juga, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan sekedar para nabi, para rasul, bukan sekedar kepada orang-orang yang beriman, tapi juga kepada semua manusia supaya makan yang halal, yang baik-baik. Jangan makan bangkai, jangan makan babi, anjing, ya, padang, rendang, babi. Wajar kalau umat Islam itu nolak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Para nabinya orang-orang yang beriman dan semua manusia. Allah berfirman dengan sebutan demikian itu. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Khadifilah yang berbahagia. Summa zakara rajulu, kemudian
diingatkan ada kisahnya seorang laki-laki yang dia itu musafir mengadakan perjalanan. Orang yang musafir itu punya doa yang mustajab. Jadi kalau bepergian ke Surabaya atau ke Jakarta, dalam perjalanan kita tuh boleh berdoa, doa kita mustajab. Maka kalau saudara kita musafir, bepergian, kita minta doanya, kita doakan dan kita juga didoakan. Apalagi kalau musafirnya haji, umroh, ya saudara-saudara kita lagi berada di Madinah, di Makkah, minta doanya. Itu orang-orang musafir. Mengapa orang musafir itu dekat kepada Allah? Hakikatnya dia nggak punya teman, dia nggak punya geng, dia nggak punya kabilah, dia nggak punya saudara. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musafir. Yang dia itu musafir sudah berdebu, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, nggak ada yang bisa dibanggakan di hadapan manusia yang lain. Kemudian berdoa dia, yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Nah ini, ketika seorang hamba minta kepada Allah dengan menengadahkan tangannya ke langit, maka Allah malu kalau dia pulang tidak mendapatkan apa yang ia minta. Artinya dengan wasilah menengadahkan kedua tangan kanannya ke langit, maka lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan itu, wa yaqulu ya Rabbi, dia berkata ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya. Disebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang disayang, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mat'amu haram, wa masrobahu haram, wa malbasahu haram. Yang dimakan haram, rendang babi. Ya. Yang diminum haram juga. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh badannya itu dari barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lah, dari arah mana bisa dikabulkan permintaannya, doanya kepada Allah? Enggak bisa. Walaupun dia musafir, walaupun dia berdebu, lusuh semuanya, walaupun dia yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, walaupun dia pakai asmaul husna, menyebut asma-asma Allah yang husna, yang dengannya menjadi lebih diijabahi, sayang disayang, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, tumbuh daging, tumbuh badannya dari yang haram, pakaiannya juga. Maka dalam hadis yang lain, kullu lahmin, setiap daging, yang butuh minal haram, yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula biha, maka neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Bab makanan penting, cari rezeki yang halal, halalan thayyiban. Baik. Banyak mana toh yang dihalalkan dan yang diharamkan itu loh, banyak mana? Banyak yang dihalalkan. Di surga yang begitu luas, yang diharamkan bagi Adam dan Hawa itu siapa? Cuma apa? Pohon Syajaratul Khuldi, dikasih nama sama iblis Syajaratul Khuldi wal mulkil la yabla,
itu pohon keabadian, pohon kerajaan. Kalau kamu makan dari pohon itu, kamu akan abadi di surga. Kamu akan menjadi raja selama-lamanya. Itu iblis, ya, setan, ya, menggoda Adam alaihissalam dan istrinya. Qadfilah yang berbahagia. Jadi setiap yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Ketika dia berdoa kepada Allah tidak diterima. Ketika dia beribadah kepada Allah juga tidak diterima. Maka dikisahkan ketika setan-setan mau menggoda anak Adam yang berangkat ke masjid, mau sholat, mau digoda, maka iblis pentolane, gembonge, ya, dedengkotnya, hei ngapain mau goda dia rajin sholat? Gak usah. Loh, kok gak usah, dia rajin sholat loh, bosku. Bosnya iblis, ya. Gak usah kamu goda. Walaupun dia rajin sholat, tidak diterima karena dia telah makan yang haram. Apa? Rendang babi. Gablok. Ya, makan yang haram, ya. Gak usah digoda. Sholatnya tidak diterima, doanya kepada Allah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaallah. Khadifillah yang berbahagia, maka tolabul halal, mencari yang halal. Maka seorang istri yang sholihah itu ketika suaminya berangkat pergi mencari rezeki, pesen, wahai suamiku, aku masih bisa menahan lapar. Cari rezeki yang halal, jangan sampai yang haram. Aku masih sanggup untuk menahan lapar, berpuasa masih sanggup. Tapi gak sanggup kalau makan api neraka. Dari rezeki yang haram. Masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Istri yang solehah itu begitu itu. Bukan malah ngujuk-ngujuki masih. Masih iki wayahe setoran. Ngongkon utang, korupsi, ya. Padahal yang demikian itu menjadikan hati kita keras, menjadikan pula ibadah kita tidak diterima, doa kita doa-doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Jangan dianggap hanya orang-orang yang Islam saja. Ada kebaikannya bagi mereka. Ada saatnya mereka nanti matur suwun